Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di rumah coding untuk membahas tentang animasi berikutnya. Jadi skenario di sini kita akan mempraktekkan membuat animasi untuk stretch and squash. Stretch and squash-nya adalah kubus yang naik, beranimasi naik terus turun. Ketika naik dia itu memanjang badannya, stretch. Kemudian ketika turun ke bawah kembali dia akan squash. Squash itu jadi beleber istilah Jawa, bahasa Jawa. Jadi lebih seperti barang yang jelly yang jatuh di lantai itu loh, dia jadi agak volumenya itu memampat tapi dia melebar badannya. Nah, gitu ya. Kita coba ya. Jadi yang dibutuhkan itu kita buka dulu file baru seperti ini, kemudian tambahkan Shift A, kita buka dulu. Oke, yang dibutuhkan satu kubus, kemudian plane dikedein skala yang besar sekalian, kemudian kubusnya dinaikkan, grab Z, naikin ke atas supaya pas posisinya di sini. Kemudian pada posisi yang sama tekan Shift A untuk nambahin armatur. Nah, armaturnya kan nggak kelihatan, jangan khawatir. Geser ke sini nih, ke sini. Ini, kemudian pilih yang viewport display. Nah, di sini ada pilihan in front. Nah, in front itu dia akan nampak selalu kelihatan terus walaupun berada di dalam sebuah mesh. Oke ya. Itu settingnya. Nah, kemudian yang harus kita lakukan berikutnya adalah si bone ini kita ingin supaya bone-nya itu akan menjadi bagian dari mesh-nya. Jadi pilih dulu mesh-nya yang ini, kemudian pilih bone-nya, ya urutannya ya, mesh kubus, kemudian bone, kemudian Ctrl P, pilih bone, ya ini, with automatic way. Dah. Kita tes ya, kalau kita pakai pause, jadi untuk bone ini kalau kita pause, ketika ini dipindah, nah si kubus akan ikut pindah. Sekarang seperti di video yang sebelumnya, maka kita semua animasi kita akan dikontrol oleh bone ya. Kemudian yang perlu kita setting juga adalah di sini bone constraint properties, kita tambahkan constraint namanya maintain volume, karena stretch and squash ini kalau nggak pakai maintain volume, maka ketika di stretch ada kemungkinan ketika ditarik gitu ya, volumenya nggak natural kelihatannya. Jadi mending pakai maintain volume supaya ketika kita stretch, kita coba ya, kita scale bone-nya, dia akan, nah volumenya kelihatan, nah begini ya, kita scale. Nah ketika ditarik, stretch, squash, stretch, squash, stretch, squash gitu ya. Oke. Nah, mulai untuk animasinya kita beralih ke sini nih, ke tab Active Workspace untuk setting animasi. Nah, ada beberapa yang harus disetting di sini karena si kamera harus kita setting agak jauh ya. Kamera di sini settingnya. Pilih dulu kamera, terus pilih focal length-nya di agak jauhkan. Posisinya juga dipindah, grab Z, naikin ke atas. Nah, gini. Kemudian di rotate. Supaya gampang, kita rotate-nya adalah kita pilih kamera, terus globalnya kita ganti lokal. Kemudian di sini ada kamera viewport display-nya, tampilkan kamera ini ya, udah kelihatan. Di setting dulu ya, kita mau rotate kamera supaya gampang, pilih yang ini, terus viewport display, aksisnya tampilkan. Nah di sini, ini kan aksisnya udah kelihatan. Kita mau rotate,
R, sumbunya di X lokal. Nah, agak begini. Rotate X. Udah. Ini dibalikin lagi ke global. Udah, setting kamera udah beres. Berikutnya kita beralih ke ini. Tadi sudut pandang si kamera kan di sini, berarti kita usahakan ada di tampilan yang seperti ini. Udah, kita fokus ke pause mode dulu. Pause mode. Nah, skenarionya untuk beranimasi ini kita harus mengatur titik-titik keyframe-nya ada di mana untuk si animasinya ini bergerak. Jadi animasinya itu mulai dari squash ya. Untuk itu kita tekan I dulu di sini, full karakter. Terus scale-nya supaya gampang, langsung begini, scale, kemudian lihat di end di sini, scale-nya udah berubah 0,24 dan warnanya orange. Maksudnya adalah di situ ada perubahan properties pada objeknya. Jadi bisa supaya perubahan properties ini menempel pada keyframe-nya, berarti harus kita tekan I full character. Nah, dia akan berubah hijau, bahwa keyframe ini sudah mengandung perubahan properti pada skalanya. Ya, di skalanya udah berubah jadi hijau agak kuning itu ya. Kemudian geser ke, kita bikin supaya dia itu bertahan selama 5 detik. Itu 2, 3, 4, 5 ke frame 5 untuk posisi untuk scale yang sama. Kita tekan I lagi, udah. Kemudian geser lagi ke posisi 4 frame berikutnya. Dari 5 berarti ke 9 ya. Itu untuk skalanya kembali ke skala yang asal. Jadi ini satu duluan, satu, oke, enter. Kemudian jangan lupa tekan I whole character. Nah, maka nanti animasinya begini. Nah, gitu ya. Jadi ada dia proses bertahan selama 5 frame untuk posisi squashnya, kemudian mulai beranimasi selama 4 frame untuk kembali ke ukuran semula, skala semulanya. Nah, kemudian di 5 frame berikutnya 1, 2, 3, 4, 10 frame ya. Dari frame 9, ini frame 9 sampai 19, kita posisikan dia lompat ke atas. Grab Z naik ke atas, ke sini. Nah, ke sini ya. Terus tekan I. Tekan I whole character. Nah, udah. Nah, dari sini coba kita lihat animasinya. Oke. Kita masih belum main kurva, kita masih main untuk memposisikan objeknya aja ya. Kemudian perlu diperhatikan juga, karena ini adalah stretch and squash, maka ketika dia berada di posisi di atas begini, kita juga perlu panjangkan dia objeknya ini ya. Nah, objeknya ini kita stretch, scale, set ke atas. Nah, dibeginikan, agak panjang ya. Kemudian jangan lupa tekan I. Nah, begini. Terus kita tes animasinya. Oke, masih belum kelihatan natural karena kita belum mengatur grafiknya. Kemudian kita geser ke 10 frame berikutnya untuk dia turun. 219, 29 itu posisinya turun. Jadi tekan G, Z turunkan, pakai kontrol supaya pas ya. Nah, sambil ngelihat ke sana. Nah, ini masuk nih. Nah, naik dikit, klik, terus tekan I supaya whole character itu. Tekan I, pilih keyframe-nya. Udah. Karena sudah turun, berarti skalanya harus diubah juga. Skala skala. Nah,
supaya ini ya, supaya konsisten, berarti skalanya adalah diubah menjadi 1 pada posisi ini. Ini jadi 1 ya, 1. Nah, kembali ke asal dulu, tekan I, kemudian nah begini. Maka animasinya nanti begini. Nah, belum ya. Sampai sini udah begini. Nah, oke, berikutnya tadi dia 4 ya, 4 frame untuk berubah menjadi untuk squash. Berarti dari 29 ke 34 itu untuk squash. Tapi kita contek dulu. Skalanya berapa sih ini? 0,24 ya. Kita copy aja. Ctrl C terus ke sini ke 34. Dari 29 ke 33, 4 frame. Terus kita ubah skalanya jadi Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Nah, begini jadinya. Tekan I, full character. Cek lagi ini tadi berapa frame ukurannya. Oke, 0,24 dah. Jadi keyframe-nya kita atur. Nah, udah stretch and squash. Stretch, squash, stretch, squash, stretch, squash. Nah, dia animasinya berhenti ketika squash juga, supaya looping ya. Ini di frame 33, dia berakhir di frame 33. Supaya looping, kita play maka dia looping. Nah, oke. Nah, sekarang kita bergeser ke grafik ya. Di sini di frame 9 ini kita ubah ke graph, mana sih graph editor. Nih, graph editor ini geser ke atas supaya agak gede. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah lokasi, perubahan lokasi ketika mulai dari frame 9 sampai ke frame ini. Lokasi yang berubah apa aja? Kita lihat ternyata di sini ya, yang berubah adalah lokasi Y. Lokasi Y-nya dari si bone-nya. Nah, oke, karena lokasi berarti kita buka yang ini. Bone-nya kita buka. Terus kita fokus ke lokasi Y. Nah, kan lokasi yang berubah, berarti lokasi Y kita ubah kurva dari animasinya. Kurva animasinya ini asalnya masih Bezier. Kita tekan N. Ini screen case-nya nggak keluar nih. Nah, kita tekan N di sini. Nah, tekan N, ini dia masih Bezier. Kita perlu ubah supaya dia itu bukan Bezier tapi adalah sinusoida, kubik. Kubik begini, cuman jangan otomatis, kita pakai yang is in. Is out. Nah, is out supaya dia bertahan di atas agak pelan gitu ya. Coba kita cek. Nah, udah bener nih. Sekarang yang perlu kita ubah adalah ketika turun. Nah, kalau ketika turun adalah grafiknya kebalikan dari ini. Kalau tadi grafiknya kan kubik is out, berarti yang turunnya adalah ini, klik dulu di sini, kubik. Nah, otomatis dia is in sebenarnya. Oke, gitu ya. Maka nanti begini jadi. Nah, oke. Nah, jadi stretch and squash sudah jadi kita bikin. Nah, untuk melengkapi itu sekarang kita beralih ke object mode. Si objek ini kita kasih tekstur ya. Kita kasih warna, tapi warnanya agak hijau aja. Nah, begini. Sekarang kita perhatikan di sini, yang ini nih. Kalau kita animasikan, maka nanti begini. Nah, oke, stretch and squash done. Sip. Silakan berlatih, mencoba. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.